Selamat malam pemirsa, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jam Session. Sebuah program yang akan memberikan berbagai informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek hanya untuk Anda. Dan sebelum kita mengetahui topik episode pada malam hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi dalam Jams News yang berikut. Pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, PT Jam Sostek Persero Kantor Cabang Tanjung Perak, Surabaya menggelar aksi simpatik bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Cabang Surabaya di perempatan Jalan Kenjeran dan Gedung Cowek, Surabaya dalam rangka Bulan Cinta Jam Sostek. Acara ini dihadiri oleh Kepala Cabang Jam Sostek Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Ainul Khalid SE beserta jajarannya. Aksi simpatik ini dilakukan dengan membagikan bunga mawar, selebaran, dan stiker dengan tujuan mensosialisasikan program-program dan manfaat Jam Sostek seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, serta jaminan kematian. Itulah tadi rangkuman informasi yang tergabung dalam Jams News hari ini. Dan pemirsa, pada malam hari ini Jam Session memiliki topik yaitu jaminan sosial bagi pekerja informal. Jaminan sosial bagi pekerja informal mempunyai arti dan peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan peningkatan produktivitas serta produksi secara khusus. Untuk itu perlu sekali diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan dengan cara menyelenggarakan jaminan sosial tidak hanya bagi para pekerja namun juga bagi keluarganya. Dan untuk membahas topik episode pada malam hari ini, saya langsung saja akan mengundang special host beserta bintang tamu kita, Bapak Elvin G. Masasya beserta Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Dahlan Iskan. Selamat malam Pak Elvin, selamat malam Bapak Dahlan Iskan. Terima kasih sudah hadir di Jam Session. Pak Elvin, malam hari ini kita akan membahas mengenai jaminan sosial bagi pekerja informal, Pak. Mungkin bisa menceritakan apa yang dimaksud dengan itu? Ya, Alin, di Indonesia ini ada pekerja formal di kantoran, di pabrik, tapi juga banyak pekerja informal. Betul. Nelayan, petani, tukang bakso, dan mereka ini juga butuh perlindungan sosial. Maka Jam Sostek juga punya komitmen untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya punya sebuah tayangan, Jams Feature yang berikut ini. Para pekerja di sektor informal adalah para pekerja yang berpenghasilan tidak menentu dan tidak mempunyai majikan atau hubungan kerja formal. Pekerja sektor informal ini sebagian besar belum mendapatkan jaminan sosial. Padahal mereka ini adalah pekerja yang paling memerlukan perlindungan jaminan sosial. Contoh pekerja di sektor informal diantaranya pengusaha kecil, pedagang kaki lima, ataupun pelaku seni. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal di Indonesia, PT Jam Sostek terus-menerus mensosialisasikan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja informal. Itulah tadi tayangan Jams Feature, dan boleh saya kembali bertanya ke Pak Elvin, kira-kira apa tanggapannya setelah melihat tayangan tersebut? Yaitu contoh profesi-profesi pekerja informal, Alin, yang saya kira mereka sangat butuh perlindungan sosial, mulai dari kecelakaan kerja, kemudian program jaminan kematian, dan juga jaminan kesehatan. Oleh karena itulah malam ini saya kedatangan tamu istimewa dan saya akan berbincang dengan beliau. Silakan. Selamat malam Pak Dahlan. Selamat malam. Sebaiknya saya yang lebih banyak bertanya. Bukan karena saya bekas wartawan. Silakan, Tetapi Pak. saya bisa mewakili teman-teman yang sektor informal itu, dan saya pengen tahu, sekalian saya pengen tahu sebagai menteri yang sekarang membawai Jam Sostek, kira-kira apa yang akan Anda lakukan. Misalnya begini, tukang bakso misalnya, dia harus bayar berapa? Kalau di sektor formal kan jelas gajinya berapa sehingga dia bayar sekian persen. Nah, kalau bakso pakai persentase juga nggak? Ya Pak, ini jadi terbalik yang jadi pertanyaan Pak Dahlan. Ya Pak Dahlan, kami punya program untuk memberikan perlindungan ke pekerja informal itu mendasarkan pada UMP. Oh, jadi kalau UMP-nya 1 juta itu yang dipakai. Jadi berapapun dia hasil jualan baksonya, dasar pembayaran iurannya itu menggunakan UMP. Jadi bagi pedagang yang hasilnya jauh lebih tinggi dari UMP, dia mestinya lebih senang ya? Lebih senang Pak, karena iurannya menjadi tetap sama murah gitu ya. Ada 3 program Pak yang kami berikan kepada pekerja informal. Satu program jaminan kecelakaan kerja. Ini iurannya adalah 1% dari
UMP. Kemudian berapapun penghasilan dia. Berapapun penghasilannya. Kemudian untuk program jaminan kematian ini 0,3%. Lalu ada jaminan kesehatan itu bervariasi 0,3% buat bujangan, 0,6% buat yang berkeluarga. Apa daya tarik yang Anda tawarkan kepada mereka sehingga mereka bisa mau? Sangat banyak, Pak. Kalau pekerja informal itu menjadi kesannya peserta, kan penghasilan mereka dikurangi. Tidak, Pak, karena konsepnya sekarang yang kami terapkan itu adalah ini untuk pelindungan, menghindarkan diri dari risiko-risiko finansial, risiko kematian dan sebagainya. Sehingga kalau mereka ikut di Jam Sostek, mereka akan dapatkan manfaat yang akan diterima kalau risiko itu terjadi. Di luar manfaat itu, kami sebutnya manfaat ini sebagai core benefit, manfaat inti. Jadi ada santunan, ada pengobatan yang kami tanggung, dan kemudian juga nanti pengobatan kan apakah tidak sudah terjangkau dalam BPJS Kesehatan yang sekarang namanya Askes itu? Betul, mulai 2014 tentu akan beralih ke sana, tapi saat ini pun dalam rangka bagaimana memberikan perlindungan kesehatan tetap akan kita cover. Jadi misalnya pedagang bakso atau pedagang mie yang ikut Jam Sostek, nanti namanya bukan Jam Sostek lagi, BPJS. Kalau dia menjadi anggotanya itu, nanti kalau misalnya dia sakit, dia bisa mendapatkan fasilitas itu. Betul, Pak. Nah, dalam limit berapa? Sampai berapa? Oh, ya ini kami sebut sebagai coverage, Pak. Jadi coverage itu seluruh pengobatannya akan ditanggung, bahkan termasuk cuci darah, operasi jantung, cancer, HIV. Dibatasi nggak umurnya? Misalnya saya jualan mie, umur saya sudah 90 tahun. 90 tahun saya kira nggak bisa jualan mie. Dibatasi nggak umur? Ketentuan mengatakan maksimum 55 tahun. 55 tahun. Makanya sebelum usia 55 tahun sebaiknya menjadi peserta. Nah, Pak Dahlan, gantian saya bertanya ke Bapak. Bapak kan, saya tidak ngerti. Saya ingin Bapak sharing saja. Bapak kan punya pengalaman, punya banyak sekali perhatian terhadap usaha kecil menengah. Dan sebagian besar mengatakan mereka punya problem. Nah, menurut Bapak, apa seharusnya yang dilaksanakan oleh usaha kecil menengah supaya bisa keluar dari problem dan bertumbuh kembang? Ya, sebetulnya begini, usaha kecil dan menengah itu, dia orang yang baru pengen mengangkat dirinya dari golongan miskin menjadi golongan yang tidak miskin. Bukan berarti mampu, tapi tidak lagi miskin, atau orang disebut hampir miskin. Nah, biasanya golongan yang baru berangkat dari miskin menjadi hampir miskin, itu biasanya akan jatuh ke miskin lagi begitu orang itu sakit atau ada keluarganya sakit. Karena begitu dia sakit, dia tidak bisa bekerja. Begitu nggak bisa bekerja, penghasilannya turun. Atau keluarganya sakit, istrinya atau anaknya sakit, dia nggak bisa bekerja juga pada hari itu. Kemudian penghasilannya turun dan ada biaya pengobatan. Sehingga problem utama sebetulnya ini, bagaimana orang-orang yang punya niat kerja keras untuk berdiri sendiri, untuk mengeluarkan dirinya dari golongan miskin menjadi hampir miskin, terus kemudian nanti tidak miskin. Ini bagaimana orang-orang yang sudah terangkat ini tidak jatuh lagi, kemudian jatuh lagi. Dan ini rentan sekali. Bagaimana Anda pemikirannya ini? Ya, Pak, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi saya harus kembalikan dulu pada Alin. Alin, silakan. Terima kasih Pak Elvin dan Pak Dahlan, kita tahan dulu perbincangannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Jam Session akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan,
adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session, dan malam hari ini kami membahas topik yaitu jaminan sosial bagi pekerja informal. Kembali lagi saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih Halin. Tadi Pak Dahlan bertanya kepada saya bagaimana Jam Sostek bisa meng-capture mereka. Ada berbagai strategi tentu Pak Dahlan. Pertama, sosialisasi secara masif ke daerah-daerah secara langsung maupun melalui pihak-pihak lain. Yang terbaru adalah kami mencoba mengajak kerjasama berbagai pihak. Misalnya bahkan mengajak kerjasama gubernur-gubernur. Bagaimana agar gubernur memberikan perlindungan kepada para pekerja informal ini dengan mengkonversi bansos menjadi jamsos misalnya. Jadi ada sebagian dari kewajiban itu yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini salah satu yang kami sekarang sedang lakukan dengan berbagai kepala daerah. Kemudian bekerjasama dengan pihak perbankan. Sebagian pengusaha-pengusaha kecil ini, pekerja informal ini juga ada akses dengan perbankan. Nah, kami mencoba... Barang siapa yang menjadi anggota di bank, Jam Sostek, nanti bisa dapat kemudahan. Bisa dapat kredit dari bank. Ya. Kemudian yang paling baru yang kami lakukan adalah membuka outlet-outlet di seluruh Indonesia, Pak. Kami baru bekerja sama dengan satu bank, dengan Bank BRI, membuka 500 outlet di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Sehingga sosialisasi bisa lebih mudah, akses bisa lebih mudah. Tapi memang di sisi lain, Pak Dahlan, pengusaha kecil ini kan ada 70 juta. Pekerja informal itu 70 juta di Indonesia. Dari total 110 juta. Kami untuk 40 juta yang formal relatif bisa berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan. Nah, Pak Dahlan mungkin bisa memberikan kiat-kiatnya bagaimana melakukan pendekatan terhadap pekerja-pekerja informal. Anda lebih tahu. Tapi begini, mereka sudah punya kebiasaan bahwa mereka sangat mandiri. Mereka tidak percaya kepada siapapun. Sehingga Anda juga akan mengalami kesulitan berhubungan dengan mereka. Pertanyaan mereka pertama adalah apakah Anda nanti bisa mereka percaya. Itu sehingga menanamkan kepercayaan kepada mereka itu penting. Dan nanti tawaran-tawaran yang diberikan kepada mereka, apakah kesehatan tadi, apakah bisa dapat kredit dari bank, apakah misalnya kemudahan kematian tadi, misalnya semua itu saya pikir Anda perlu melakukan penelitian kepada mereka, apa sebetulnya yang paling dibutuhkan. Dalam pengetahuan saya tadi itu, karena mereka baru berangkat dari miskin menjadi hampir miskin, menjadi tidak miskin, itu cepat sekali jatuh ke bawah lagi. Nah, apa yang menyebabkan mereka jatuh? Itu umumnya adalah kesehatan. Sehingga kalau Anda bisa lebih fokus menawarkan ini, kemudian menyampaikan kepada mereka dalam sosialisasi, Pak, Bapak ini kan sekarang kerja keras, hasil Bapak kerja keras itu akan sia-sia kalau sampai ada keluarga Bapak yang sakit atau Bapak sendiri yang sakit. Nah, bagaimana sekarang kalau peristiwa seperti itu terjadi, Anda terprotek dari risiko itu dengan cara menjadi peserta Jam Sostek. Iya Pak, menarik. Nah, dalam kaitan dengan kesehatan itu kami mencoba menawarkan semacam free medical check-up. Jadi kalau menjadi peserta Jam Sostek, mereka setiap tahun sepanjang memenuhi kriteria boleh check up yang ditanggung oleh Jam Sostek. Tapi dan sebaiknya itu agak sederhana saja. Mungkin perlu juga yang melakukan medical check up itu, kalau perlu datanglah ke kios mie, ke kios. Kan yang penting kan yang dasar dulu, dasar-dasar misalnya tekanan darah, kemudian tes darah yang nanti bisa dibawa. Sekarang kan bisa ditaruh di tas. Kemudian tes gula darah. Karena yang terbanyak kan
sakit-sakit yang sebetulnya sudah diketahui sebelumnya. Yang lain Pak Dahlan menarik sebenarnya banyak sekali kalangan pekerja informal ini bekerja mungkin kurang hati-hati, bisa terjadi kecelakaan. Nah kami mencoba mensosialisasikan pentingnya bekerja dengan baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ya saya kira itu juga menarik. Dan ini disosialisasikan di berbagai daerah, bahkan kalau mereka jadi peserta jam sostek Pak, setelah sekian tahun tidak mengalami kecelakaan, kita bisa kasihkan reward insentif tertentu. Cara lain adalah juga mencari, biasanya kan sektor informal itu berkelompok. Ya. Nah, karena mereka sudah berkelompok, dalam kelompok itu mereka memang bersaing, tetapi mereka juga bersatu. Misalnya bersatu kalau menghadapi bagian penertiban, dia masih bersatu. Bersatu kalau mau digusur, mereka bersatu. Nah, rasa bersatu ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi kelompok. Nah, dalam kelompok inilah yang akan menjadi motor Anda nanti untuk sosialisasi lebih berikutnya lagi. Karena dalam kelompok itu pasti ada tokohnya. Begitu tokohnya Anda bisa yakinkan tokohnya, yang lainnya ikut. Saya kira itu juga jalan yang lebih baik. Ya, Pak, menarik. Pak, salah satu persoalan dari pekerja informal sebenarnya kan kemampuan untuk bisa mengiur secara terus-menerus. Dan kalau di tenaga kerja formal itu dibayarkan langsung oleh pemberi kerja, oleh perusahaan. Ini harus dikolek by individu-individu. Kami punya beberapa strategi. Sekarang misalnya mencoba untuk mereka boleh mengiur mingguan. Iya, itu. Dari situ nanti kemudian dikumpulkan. Bahkan kalau perlu harian. Jadi mereka lebih senang kalau mereka misalnya 1 bulan harus bayar berapa puluh ribu, mungkin berat. Tapi kalau 1 hari 1.000 atau 1 hari 1.500, mungkin bagi mereka nggak terlalu terasa. Memang Anda dan tim Anda akan lebih capek karena lebih kerja keras, lebih rajin. Tetapi ya inti orang sukses kan ya memang capek dan rajin itu. Nggak ada orang sukses langsung, Pak, yang dengan tidur saja begitu. Padahal di Indonesia ini kita punya sekian banyak provinsi. Kami juga melihat sebagian pekerja informal itu ada di Pulau Jawa ini. Dari pengalaman Pak Dahlan, mungkin ada daerah-daerah lain yang harusnya juga di-capture dari pekerja informal? Pekerja informal biasanya di daerah-daerah yang baru berkembang, misalnya Batam, itu pasti banyak karena prinsip ada gula ada semut, begitu ada gula di Batam semutnya semua datang, tetapi kemudian ternyata pekerjaannya tidak sebanyak yang diperkirakan atau keahliannya tidak seperti yang diperlukan di sana. Nah akhirnya mereka menjadi sektor informal, misalnya daerah-daerah pinggiran kota. Karena mereka biasanya masuk kota juga tidak bisa, di desa sudah keluar dari desa, mereka akhirnya terkonsentrasi di pinggiran kota. Jadi saya kira ini baik program Anda kalau bisa lebih fokus memang pinggiran kota. Jadi tengah kota tidak karena sektornya sudah formal, desa juga tidak karena mereka sektornya berbeda sekali, tapi mereka biasanya berada di pinggiran kota. Ada beberapa pekerja informal itu atau sektor informal kami juga melakukan pembinaan, ada yang disebut dengan mitra-mitra binaan, Pak Dahlan. Pak Dahlan yakin bahwa cara ini juga akan bisa memperluas. Misalnya seperti apa? Ada pengusaha-pengusaha kecil yang bisa membuat kerajinan di daerah-daerah. Yang seperti itu, atau pengukir-pengukir di daerah yang bekerja sendiri. Nah, kami coba mereka bisa kita bina dan kemudian menjadi peserta jam sostek. Saya sih cenderung berpendapat bahwa fokus itu lebih baik, terutama untuk tahun pertama karena ini baru dimulai sektor informal, karena dulu-dulu kan nggak pernah ada program yang bisa menjangkau sektor informal, sehingga langkah Anda ini sangat baik dan sangat bersejarah bagaimana orang mulai menjangkau golongan informal, tetapi karena ini langkah pertama, saya cenderung Anda lebih fokus ke 1-2 program tapi berhasil sekali daripada di banyak program tetapi nanti tidak fokus, karena inti dari sukses adalah juga harus fokus. Harus fokus. Ya, sehingga maksud saya 2-3 program Anda pilih yang terbaik berdasarkan riset, berdasarkan wawancara dengan mereka, berdasarkan kebutuhan. Kemudian setelah Anda pilih 3, udah itu all out selama misalnya 2 tahun. Nah setelah yang 2-3 tadi sukses, Anda melangkah ke yang lain lagi. Saya kira itu akan lebih berhasil. Baik Pak Dahlan, menarik sekali. Kita harus kembalikan dulu pada Alin. Silakan Alin. Iya, terima kasih Pak Alvin dan Pak Dahlan. Perbincangannya semakin menarik. Dan pemirsa, untuk itu Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Jam Session. Pernah
Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Masih bersama kami dalam program Jam Session, pemirsa, dan Pak Elvin, kalau saya boleh mengajukan satu saja pertanyaan, bagi seorang pekerja informal, langkah apa yang harus dilakukan pertama kali jika ia ingin mendaftarkan dirinya di Jam Sostek? Seluruh pekerja informal, Alin, sepanjang usianya di bawah 55 tahun, itu bisa menjadi peserta Jam Sostek, bisa datang ke seluruh kantor cabang Jam Sostek, bisa juga bahkan melalui elektronik, melalui website Jam Sostek, dan kami akan berkunjung ke mereka untuk memproses pendaftaran tersebut. Semudah itu ya Pak? Ya. Oke. Di seluruh Indonesia. Tapi jangan lupa bahwa sektor informal itu tidak secanggih itu. Saya kira Jam Sostek yang harus mengalah, mendatangi mereka. Ya. Dan harus dengan jiwa yang melayani, jiwa yang katakanlah ibadah begitu. Toh ini memang baru pertama kali ini sektor informal diperhatikan oleh Jam Sostek seperti ini, sehingga ini sangat bersejarah. Saya terima kasih sekali Anda punya pikiran itu, dan teman-teman dari Jam Sostek sebaiknya membentuk satu gugus tugas untuk lebih banyak terjun ke bawah. Ya. Seperti Bulog misalnya, kemarin pengadaan beras kita bentuk namanya pasukan semut. Nyatanya bisa berhasil mengumpulkan beras terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, ini pun teman-teman Jam Sostek ya katakanlah 2 tahun pertama ini memang harus rela bekerja sangat keras, bekerja melayani lebih baik, karena semuanya ini untuk menolong masyarakat yang selama ini ada di pinggiran. Ya, terima kasih Pak Dahlan. Memang betul, dalam transformasi kami menyiapkan pola khusus mengcover mereka, bahkan menyiapkan organisasi khusus yang khusus untuk menangani pekerja informal. Dan di luar itu juga kita meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang tadi saya sebutkan ada core benefit, ada additional benefit. Misalnya para pekerja itu kalau jadi peserta Jam Sostek nanti ada akses uang muka perumahan. Ada modal kerja misalnya, bisa? Karet kemitraan kami sebut itu. Jadi kalau mereka menjadi pengusaha kita bisa bantu. Dan di luar itu juga ada manfaat-manfaat yang lain, termasuk beasiswa untuk anak-anaknya kalau mereka berprestasi. Dan sekarang kami sedang menggagas implementasi kami sebut sebagai food benefit. Kalau mereka pergi ke gerai-gerai sembako, koperasi-koperasi yang bekerja sama dengan Jam Sostek, mereka bisa dapat diskon. Ini langkah-langkah terobosan yang kami upayakan agar pekerja informal juga tertarik dengan Jam Sostek. Tapi semua itu memerlukan kerja keras loh ya. Pasti Tidak Pak. bisa hanya diputuskan begitu tanpa ada kerja keras di lapangan. Harus kerja keras. Iya Pak, dan dalam implementasinya kami jadikan ini sebagai performance indicator. Jadi cabang-cabang bukan cuma mentargetkan pekerja formal, tapi juga pekerja informal. Padahal
apa saran-sarannya agar ini semua bisa terlaksana dengan baik? Saya tadi sudah sampaikan bahwa ini niat yang mulia. Saya terima kasih sekali. Kemudian terima kasih kepada pemilik ide ini, kepada Anda, dan kepada teman-teman semua yang bekerja di Jam Sostek, bahwa inilah eksistensi Jam Sostek yang nanti akan berubah menjadi BPJS, dan inilah misi kita bersama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ya, Pak Dahlan, saya juga atas nama seluruh stakeholder, atas nama karyawan-karyawati tentu berterima kasih dengan Bapak yang memberikan dukungan untuk menjadikan Jam Sostek sebuah instansi. Kami punya tagline baru, Pak, untuk hidup lebih berkualitas. Ya, baik, Jam Sostek, saya percaya dengan manajemen baru yang hebat, Jam Sostek sendiri punya kekuatan yang luar biasa, uangnya banyak, sudah waktunya sekarang untuk mengabdi, Pak, ya? Mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih, Pak Dahlan, atas kedatangannya. Saya kira, Alin, ini sangat bermanfaat pada para pekerja, para pemirsa, dan juga para penonton di studio. Sekali lagi terima kasih, Pak Dahlan. Sama-sama, makasih. Terima kasih Pak Elvin dan terima kasih Pak Dahlan Iskan. Dan pada kesempatan yang sama malam hari ini waktunya saya untuk memberikan kuis bagi pemirsa di rumah. Silakan, Alin. Baiklah pemirsa, sekarang waktunya kuis dan pertanyaannya untuk episode malam hari ini adalah: berapakah usia maksimal penerima jaminan sosial untuk pekerja informal? Segera kirimkan jawaban Anda melalui akun Twitter kami @james_session. Dan bagi 2 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing senilai Rp500.000. Dan tunggu saja pengumuman pemenangnya melalui akun Twitter kami. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Dahlan Iskan untuk waktu dan kehadirannya. Terima kasih Pak Elvin untuk bincang-bincangnya. Ya. Pemirsa, semoga apa yang sudah kami sampaikan malam hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kami menutup perjumpaan malam hari ini, terimalah persembahan istimewa Danila dengan lagunya Buayan. Salam Jam Session. Buayan, pesona dirimu membawaku masuk ke alam buayan. Masih teringat jelas waktu kau hadir di depanku. Buayan, buayan, terpukau kau dibuatmu. Buayan, akan ku catat dalam ingatan yang tak ternilai. Buayan, sementara waktu kan merekam jejak kisah kita. Perlu kau mengerti rasaku kepadamu, biarkan jadi urusanku.